Waalaikumsalam. Ada lagi? Boleh tanya nggak? Boleh, silakan. Referensi. Yang penting jangan minta duit aja. Minta bimbingan langsung boleh nggak? Boleh, silakan, Ibu. Eh, ini apa terkait reference yang saya bahas itu kebetulan di tesis itu belum menurut dosen pembimbing belum ada yang meneliti. Kemudian itu kaitannya kan dengan agama. Sementara kalau kita lari ke jurnal internasional, nggak tahu ini ada pemahaman sependek pemahaman saya. Ini kan Western gitu ya, apa namanya cenderung apa produk-produk ilmiah Barat gitu. Sementara yang saya kembangkan itu adalah tugas perkembangan agama Islam yang referensinya itu pasti lebih ada sih sebagian basis teori dari tugas perkembangan psikolog apa konven ya. Itu gimana ya dok cara-cara apa namanya mencari reference Ya. ilmiah internasional tapi based on apa namanya pengetahuan Islam gitu. Oke, baik. Saya pastikan apa yang diteliti oleh kita pada saat ini semuanya sudah pernah diteliti oleh orang lain. Ya, saya pastikan itu. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, judul yang bahasa Indonesia Bapak Ibu itu kemudian ditranslate ke bahasa Inggris gitu ya. Kemudian judul tersebut tentu tidak 100% sama di Google Scholar ya, atau di mesin pencari lain. Nah, Bapak Ibu bisa mengambil beberapa keyword dari judul tersebut. Ambil judul keyword tersebut yang sudah berbahasa asing tersebut, dipastekan di Google Scholar bisa, di DOAJ bisa, di ResearchGate bisa, dan di seterusnya bisa. Saya pastikan judul itu sudah ada dan bisa diambil, gitu ya. Nah, terkait dengan misalnya Ibu ingin mencari tentang keislaman gitu ya, tinggal Islam religius, nah diganti saja religion. Jurnal yang saya publikasikan di tahun 2017 tentang religius, tapi agama Buddha ada bisa dan referensinya banyak sekali. Nah, begitu. Paham Bu? Iya, dok. Udah pernah saya coba sih, mungkin karena keterbatasan ini saya. Nanti saya ini izin konsultasi, Dok. Ya, boleh, silahkan. Dan Terima kasih. beremail saja boleh. Baik. Mungkin boleh ditulis Dok, email atau nomor HP yang bisa Boleh, dihubungi. boleh. Nanti ke Mas Sule, Mas admin ya. Oke. Ada lagi mungkin ini tinggal 10 menit. Sayang sekali kalau tidak diberdayakan. Saya lanjutkan kalau tidak ada. Dilanjut aja mungkin, Dok. Oke. Ini kendala-kendala reject orang tuh kenapa sih gitu ya. Padahal tulisannya menurut penulis ya, menurut penulis itu udah bagus. Tapi menurut editor belum tentu gitu ya, menurut. Nah, tidak lolos plagiarism check biasanya pasti poor. Poor nih bahasa Inggrisnya sangat rendah gitu ya, English writing-nya. Kebanyakan apa nih kesalahannya? Translate dari Google gitu ya. Kebanyakan Bapak Ibu itu kan nggak mau repot. Wah, udahlah copy aja bahasa Indonesia ke Google, nggak taunya berantakan bahasanya. Tidak dibaca lagi, langsung copy saja. Ya, dari misalnya 5.000 kata gitu ya. Sementara di Google itu membatasi cuma 500 kata. Diambil 500 sehingga tidak nyambung dari kalimat pertama ke kalimat selanjutnya. Paham ya? Oke. Lalu format yang tidak mengikuti kaidah keilmuan. Nah, ini kaidah keilmuan itu tadi ya, skupnya sudah ditentukan, tapi masih ngeyel gitu ya. Lalu sudah disediakan template, tapi tidak disesuaikan. Nah, ini menjadi permasalahan sendiri. Lalu keterbacaan, readability ini yang tidak terstruktur dengan baik. Jadi berantakan nih maksudnya adalah ya, maksudnya berantakan. Jadi sudah disesuaikan dengan template, template-nya diacak-acak lagi. Disesuaikan dengan author itu sendiri. Nah, itu bermasalah. Lalu abstrak dan conclusion-nya yang tidak sempurna. Nah,
Antara abstrak dan kesimpulan nggak cocok, ya, nggak cocok. Apa yang dibuat di abstrak itu nggak cocok. Sementara di abstrak misalnya hasil dari penelitian ini adalah bla 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 bla. Sementara di kesimpulannya nggak ngomong itu gitu ya. Maka langsung rejection. Yang selanjutnya adalah referensi minim. Nah, ini paling sering. Referensinya cuma 5, 6 gitu. Aduh, langsung reject biasanya. Jadi dia dipastikan oleh editor jurnal itu malas membaca, ya, malas membaca. Biasanya seperti itu. Karena dianggap apa ya, tulisannya sudah banyak gitu ya. Misalnya ada 8.000 kata juga, sementara kutipannya hanya sedikit ya, atau referensinya. Atau yang dikutipnya adalah buku semua ya. Nah, itu menjadi nilai jelek juga. Karena di editor jurnal itu disarankan adalah di jurnal-jurnal nasional akreditasi dan jurnal internasional bereputasi. Semakin banyak jurnal internasional dimasukkan di dalam artikel ilmiah, maka semakin bagus ya. Lalu elaborasi ya, elaborasi dan relevansi hasil yang ini. Ini pertanyaan menarik juga ya seperti ini kawan-kawan. Bahwa penelitian itu tentu Bapak Ibu yang membuat. Sementara ada dosen pembimbing ya. Kadang-kadang saking semangatnya lupa memasukkan nama dosen pembimbing. Ya, saking semangatnya nih biasanya. Wah, udahlah ini kan penelitian saya, maka saya saja sendirian. Hampir penelitian itu tidak mungkin dilakukan sendirian Bapak Ibu. Ya, kawan-kawan semuanya. Jadi kalau ada penelitian yang mencantumkan nama dia sendiri itu sebenarnya tanda tanya. Ya, tanda tanya. Kenapa coba? Kenapa? Nah, kenapa? Karena satu ya, tidak mungkin penelitian itu dilakukan secara mandiri. Yang kedua, siapa yang ngolah datanya? Yang ketiga, siapa yang ambil datanya? Ya. Yang keempat, siapa lagi? Ya. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Nah, tidak mungkin itu dilakukan dia sendiri. Maka penelitian yang baik itu adalah yang melibatkan lebih dari satu orang, ya. Nah, 2, 3 orang gitu ya. Tapi kalau penelitian tentang pengabdian tentu banyak ya, tentu banyak. Biasanya tidak hanya satu atau 2 orang. Oke, selanjutnya yaitu ini awal submission itu. Abstrak tidak menunjukkan kejelasan. Abstrak itu kalau tidak ada tujuan penelitiannya, biasanya langsung reject Bapak Ibu. Tujuan penelitiannya tidak ada. Maka saya selalu menyarankan ke autor itu buat dulu 3 ini ya. Nah, tujuan, metode, hasil. You copy dulu di situ gitu loh maksud saya tuh. Copy dulu, maksud saya copy dulu di abstrak itu, nanti tujuan. Nanti tujuan itu kamu jabarkan lagi. Ya, setelah itu apalagi metode. Metodenya apa? Teknik pengumpulan datanya gimana? Gitu ya. Hasilnya apa? Dia ngomongin apa nih? Masukkan di situ. Ya, nah baru nanti akan terlihat. Lalu background and scope-nya disesuaikan dengan background and scope ini adalah latar belakangnya ya. Dengan scope penelitiannya harus jelas. Result-nya apa, benefit-nya apa, conclusion kontennya. Tidak terlihat novelty atau keoriginalannya. Nah, namanya novelty itu kebaharuannya ada. Pak, penelitian saya ini ada kebaharuannya, tapi kebaharuannya ada di tempat saya meneliti, di tempat orang lain sudah dilakukan, tidak masalah Bapak Ibu. Disebutkan saja di situ. Kebaharuan dalam penelitian ini adalah sebutkan. Oke? Gitu. Variasi sangat minor dan hasil penelitian apa ya, terdahulu. Sangat minor itu sangat lemah gitu ya, sangat lemah. Sehingga banyak sekali catatan-catatan yang perlu diperbaiki oleh penulis ya. Nah, ini silakan Bapak Ibu yang ingin apa namanya? Beremail ke saya boleh silakan atau mau
ke program studi boleh, silakan. Ini email, ini website, ini Scopus ID-nya, ini Sintanya, ini Google Scholar. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin ya, yang ingin berkonsultasi tidak. Ya. Kalau Apa kata Pak Bu Dokter, Suti, saya konsultasi via WA ya Pak Dokter ya? boleh silakan, silakan via WA. Saya biasanya lewat Google Meeting ya. Kalau Google Meet nanti silakan Bapak Ibu memaparkan artikelnya apa, hasil penelitiannya apa, nanti saya koreksi ya. Saya kasih masukan, saran yang sifatnya membangun terkait dengan hasil penelitian Bapak Ibu ya. Oke, mungkin seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan karena jam 8.59 nanti dilanjutkan pemateri berikut.